Fakta baru, kasus diduga baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Fakta baru ini diungkap kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak menolak dengan tegas jika disebutkan ada baku tembak yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo dan berujung tewasnya Brigadir J. Menurut Kamarudin, dari semua bukti yang dimiliki pihak keluarga, tewasnya Brigadir J sangat kuat mengarah ke penyiksaan. Kami selaku penasihat hukum pihak keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak-menembak. Saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada baku tembak. Ini perlu digarisbawahi, kata Kamarudin di tayangan live kanal YouTube Jumat 15 Juli 2022. Alasan menolak katanya karena tidak ada bukti yang menunjukkan baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Juga tidak ada CCTV, jadi itu hanya keterangan dari Karopemnas Polri saja, ujarnya. Menurutnya tidak boleh membuat dalil apalagi fitnah terhadap orang meninggal tanpa disertai bukti. Kami peringatkan juga kepada wartawan, kepada media, jika ada yang mencoba menyebut dan menyimpulkan baku tembak akan kami perhitungkan untuk kami tuntut ke pengadilan. Karena sebentar lagi kami juga akan membuat laporan polisi, katanya. Kamarudin juga menolak tegas jika disebutkan Brigadir J melecehkan istri Irjen Verdi Sambo dengan masuk ke dalam kamarnya. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa anak klien kami masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntutnya, katanya. Beberapa hari belakangan ini, kata Kamarudin, ada media sosial termasuk TikTok dan sebagainya yang membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih. Tapi narasinya dikait-kaitkan dengan anak klien kami. Padahal anak klien kami tidak berkulit putih tetapi hitam manis, tinggi dan besar. Bukan kulit putih yang bolak-balik diumbar di media itu, ujarnya. Saya pastikan itu bukan anak klien kami, jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami, kata Kamarudin. Menurut Kamarudin, ada sejumlah alasan pihak keluarga menolak jika dikatakan Brigadir J masuk ke kamar istri Irjen Verdi Sambo melakukan pelecehan seksual dan penodongan. Kami menolak kalau dikatakan Brigadir J masuk ke dalam kamar majikannya atau komandannya, sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, Brigadir J bukan sopir istri Kadip Propam tapi ajudan Kadip Propam, sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun sopir untuk bisa masuk ke dalam rumah seorang jenderalnya kecuali diperintah untuk itu, kata Kamarudin. Pertanyaannya, menurut Kamarudin, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan sopir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum. Tetapi ke ruang tamu rumah perwira atau komandannya atau jenderalnya tidak berani. Bahkan mereka itu pun kerja 2-3 tahun menjadi ajudan. Melihat engsel pintu rumahnya itu pun tidak pernah tahu, katanya. Selain itu, menurut Kamarudin, pihaknya juga menolak narasi yang dikembangkan polisi karena TKP telah dirusak. Kamarudin menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah bukti bahwa Brigadir J mengalami penyiksaan. Anak klien kami disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka. Dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan senjata tajam. Demikian juga bibirnya dan di bawah matanya. Kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru, ujar Kamarudin. Kemudian kata Kamarudin, jari Brigadir J juga dirusak, dipatahkan, ada kuku yang dicabut. Di belakang kepala juga ada seperti luka sobek yang sampai dijahit beberapa jahitan, kata Kamarudin. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak klien kami disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa? Dari sini saya berani mengatakan ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Ini setelah kejadian lalu diundang teman-teman dari penyidik, lalu disepakati seperti apa dramanya.
tetapi terlalu mudah ditebak, katanya. Drama itu antara lain, kata Komarudin, adalah setelah Brigadir J meninggal, datanglah penyidik Polres Jakarta Selatan. Lalu mereka melucuti barang bukti kemudian mengganti dekoder CCTV tanpa izin Pak RT. Diduga demikian, kemudian menciptakan alibi seolah-olah ada yang pergi PCR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa, katanya. Kemudian kata Komarudin, ada pengangkutan jenazah dari rumah yang diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang melihat dan mendengar ambulans. Seperti diketahui dari keterangan polisi, disebut Brigadir J tewas dalam adu tembak dengan rekannya Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo. Keduanya adalah ajudan Irjen Verdi Sambo. Penyebabnya karena Brigadir J disebut melakukan pelecehan dan penodongan terhadap istri Irjen Verdi Sambo di kamarnya. Karena teriakan istri Irjen Verdi Sambo, Baradae menegur namun dibalas tembakan sehingga terjadi adu tembak yang berujung tewasnya Brigadir J. Keterangan polisi ini dianggap janggal oleh banyak pihak. Kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus gabungan untuk mendalami kasus ini dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Artikel ini telah tayang di Warta Kota Live.com dengan judul Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J tolak pernyataan ada baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Dan semua pasti di dalam